Ήταν τόσο σκληροί. Δηλαδή δεν καταλάβαιναν από τα παρακάλια σας, από αυτά που τους λέγατε. Τις οικεσίες σας, όλα αυτά τα πράγματα. Μας έδεσαν και από εκείνο το σημείο και μετά δεν τους είχαμε πει ήδη που είναι τα χρήματα. Δεν ξέρω. Εσύ κατάφερες και πήρες τηλέφωνο. Όταν συνειδητοποίησες ότι η γυναίκα σου δεν βρίσκεται στη ζωή. Όταν με έλυσαν η αστυνομία. Όταν ήρθαν οι αστυνόμοι μέσα και με έλυσαν και έβγαλαν από το κεφάλι μου τα δεσμά. Και η κορούλα. Η κορούλα μου ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει, πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά και ευτυχώς είναι καλά. Kasus kali ini membawa kita ke Glikanera yang terletak di luar pusat kota Athena di Yunani. Pada tahun 2021, Caroline Crouch yang berusia 20 tahun saat itu tinggal di sana bersama suaminya, Charalambos Babes Anagnostophilus yang berusia 33 tahun dan putri mereka Lydia yang berusia 11 bulan. Caroline digambarkan sebagai orang yang penuh kasih dan perhatian, tetapi juga penuh semangat. Ia ahli bela diri, bahkan memegang sabuk hitam dalam kickboxing. Caroline sangat menyukai binatang. Ia mengadopsi seekor anak anjing husky yang berusia 2 bulan dan menamainya Roxy. Pasangan itu juga memiliki 4 kucing. Caroline telah pindah ke Yunani dari Inggris pada usia 8 tahun dan telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di sana. Ketika dia berusia 15 tahun, Caroline bertemu calon suaminya Babes di Pulau Alonissos, tempat Caroline tinggal sejak kecil. Orang tua Babes memiliki rumah liburan di sana yang rutin dia kunjungi. Meskipun Babes lebih tua 12 tahun dari Caroline, pasangan itu akhirnya mulai berkencan. Mereka tinggal bersama di sebuah rumah di Glikanera dan pada tahun 2018 mereka menikah. Babes adalah seorang pilot helikopter yang menawan, sukses, dan dihormati. Sedangkan Caroline telah mempelajari statistik di universitas dengan harapan suatu hari nanti akan melanjutkan pendidikan di sekolah memasak. Beberapa minggu setelah pernikahan, Caroline mengetahui dia hamil. Tetapi tragisnya, hanya 3 bulan kemudian dia mengalami keguguran. Untungnya tak lama setelah itu, dia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Lydia. Lydia adalah seluruh dunia bagi Caroline, dan semua orang yang mengenalnya mengatakan bahwa menjadi seorang ibu adalah segalanya bagi Caroline. Pada tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 6 pagi, polisi menerima panggilan telepon untuk meminta bantuan. Telepon itu berasal dari sebuah rumah di Glikanera, yang ternyata adalah rumah Babes dan Caroline. Ketika polisi tiba di rumah itu, mereka dihadapkan pada pemandangan yang mengerikan. Roxy, anjing husky kesayangan Caroline, sudah mati dan digantung dengan rantai di pegangan tangga. Sedangkan bayi Lydia berteriak dan memukul-mukul ibunya saat mencoba membangunkannya. Tetapi tragisnya, Caroline yang berusia 20 tahun saat itu sudah meninggal. Suaminya Babes diborgol tangannya, dan leher, mulut, dan matanya ditutup dengan selotip. Babes mengatakan kepada polisi bahwa sekelompok pria telah menyerbu rumah pada dini hari ketika semua orang sedang tidur, dan mereka melakukan tindakan yang biadab itu di rumahnya. Menurut cerita Babes, geng pria tersebut tiba di sana setelah pukul 1:30 pagi dan berada di dalam rumah Babes selama sekitar 1 jam. Geng tersebut menodongkan pistol ke kepala Lydia dan memaksa pasangan tersebut untuk menunjukkan kepada mereka di mana uang cash mereka berada. Babes menunjukkan uang tunai yang mereka punya ke sekelompok pria tersebut dan memberi mereka semua yang mereka minta, serta memohon pada mereka untuk tidak menyakiti keluarganya. Tetapi meskipun pasangan tersebut kooperatif, Babes mengatakan bahwa salah satu anggota geng itu kemudian mencekik Caroline dengan tangan kosong, sementara Babes yang terikat di lantai tidak dapat menolongnya. Setelah beberapa saat, Babes tidak bisa lagi mendengar tangisan minta tolong istrinya, dan tak lama setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Ketika Babes sadar kembali, dia menggunakan celah kecil di selotip di atas matanya
untuk menemukan teleponnya dan menggunakan hidungnya untuk menghubungi nomor terakhir dalam riwayat panggilannya. Nomor itu adalah nomor salah satu tetangga pasangan itu. Tetapi ketika tetangganya mengangkat telepon, yang terdengar hanyalah gumaman tidak jelas yang disebabkan karena selotip masih menutupi mulut Bebes. Tetangga itu langsung menuju rumah Bebes, dan begitu masuk ke dalam, ia membantu Bebes untuk memanggil polisi. Tadi malam, tetangga yang sama ingat telah mendengar Roxy melolong menangis, tetapi ia berasumsi bahwa mungkin Roxy baru saja berkelahi dengan kucing. Ketika polisi mulai menggeledah rumah tersebut, mereka menemukan bahwa uang tunai senilai lebih dari 10.000 pound yang disembunyikan di dalam kotak monopoli telah diambil, bersama dengan perhiasan senilai sekitar 20.000 pound. Bebes mengatakan uang itu disimpan di dalam rumah karena pasangan tersebut baru saja membeli sebidang tanah dan perlu membayar beberapa pekerja. Dia berpikir mungkin seseorang telah memberitahu geng ini, atau seseorang di dalam geng tersebut pasti sudah mengetahui hal ini. Perbuatan yang kejam, brutal, dan biadab itu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Yunani, yang kemudian beritanya segera menyebar ke seluruh dunia. Polisi merasa ngeri dan berkomentar tentang betapa jarangnya kejahatan seperti ini terjadi di negara mereka. Semua orang marah dan panik, dan masyarakat mengulurkan tangan untuk menawarkan dukungan mereka kepada Bebes dan keluarga pasangan tersebut. Meskipun pasangan itu memiliki kamera di seluruh rumah, tetapi hanya ada sedikit rekaman yang tersedia, karena kamera-kamera itu tampaknya tidak berfungsi atau tidak dinyalakan pada saat perampokan dan pembunuhan itu terjadi. Pada kamera luar di dekat rumah Bebes, polisi melihat sebuah mobil melaju di dekat rumah itu sekitar waktu yang diperkirakan. Jadi setidaknya mereka punya sesuatu untuk diselidiki. Sayangnya, bukti DNA yang dikumpulkan dari bawah kuku Caroline tidak membuktikan apa-apa. Tidak ada saksi dan tidak ada yang mendengar apapun selain tetangga yang mendengar Roxy menangis. Selain dari laporan Bebes dan kamera di luar, polisi tidak punya banyak informasi. Kasus ini menyebar begitu cepat melalui media, dan semua mata tertuju pada perkembangan kasus ini. Masyarakat ingin segera mengetahui siapa di balik kejahatan yang mengerikan itu. Tekanan untuk segera menyelesaikan kasus ini mendorong pemerintah untuk mengumumkan hadiah sebesar 300.000 euro bagi yang menemukan pelakunya. 3 hari setelah kematian Caroline, setiap toko, bar, dan restoran di Pulau Alonisos tutup ketika 2.000 penduduknya turut serta menguburkan Caroline. Bebes menjalani tes pendengaran untuk mengidentifikasi bahasa yang digunakan geng penjahat tersebut. Dia dapat mengenali bahwa itu adalah bahasa Albania atau bahasa dari bekas Uni Soviet. Setelah melihat 150 foto, Bebes juga berhasil mempersempit daftar tersangka menjadi hanya 10 orang. Ada sebuah geng Albania yang menjadi pelaku perampokan yang sangat kejam. Mereka seringkali membuat para korbannya disiksa dan dipukuli. 6 bulan sebelumnya telah terjadi beberapa kejadian serupa di wilayah yang sama, dan perburuan terus dilakukan untuk menemukan siapapun yang terkait atau sebelumnya terkait dengan geng ini. Menggunakan pengetahuan tentang geng yang mereka cari dan daftar tersangka Bebes, polisi mengeluarkan pernyataan tentang tersangka tertentu yang sedang mereka cari. Pria itu digambarkan sebagai orang yang kuat, sekitar 5 kaki 5 inci dengan rambut pirang pendek, dan merupakan pelaku kekerasan yang membenci wanita. Polisi mulai menyelidiki kemungkinan hubungan antara dia dan tersangka lain yang telah merampok rumah instruktur pilot Bebes 3 tahun sebelumnya. Instruktur yang berusia 32 tahun itu mengatakan, "Mereka kejam. Mereka datang ke rumah saya sekitar jam 10 malam di bulan Juli. Mereka tidak takut akan apapun. Mereka brutal dan menggunakan kekuatan mereka terhadap perempuan karena mereka menganggap perempuan lebih lemah."
Polisi mengatakan mereka juga memburu seseorang tersangka lain bernama Janus yang dilaporkan bekerja dengan geng itu. Beberapa saat setelah pemakaman Caroline, seorang pria Georgia menjadi perhatian otoritas Bulgaria. Dia berada di perbatasan dan memiliki paspor palsu. Polisi langsung mengambil sampel darinya dan terdapat bukti yang menguatkan bahwa pria ini berada di tempat kejadian penyerangan rumah lain 4 hari sebelumnya, yang terjadi hanya 20 menit dari rumah Caroline. Kedua TKP itu dianggap memiliki modus operandi yang sama. Namun, segera dia dikeluarkan dari daftar tersangka ketika polisi tidak dapat menemukan apapun yang menghubungkannya dengan perampokan rumah Bebes. Para ahli merasa takut dan mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, semakin kecil kemungkinan mereka akan menemukan geng tersebut. Sumber polisi yang bertanggung jawab mengatakan kepada media lokal bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah itu sangat sedikit, seolah-olah para pencuri telah menghapus semua jejak sebelum pergi. Bebes seringkali dipanggil untuk diwawancarai polisi kembali. Mereka mencoba mendapatkan informasi yang lebih detail. Bebes juga memberitahu polisi segalanya tentang bagaimana harmonisnya hubungannya dengan Caroline. Akan tetapi, penemuan buku harian Caroline segera memberikan gambaran yang sangat berbeda. Caroline menulis tentang rumah tangganya yang penuh kekerasan dan ketidakstabilan. Dan ternyata Caroline sudah lama tidak tahan dan berpikir untuk meninggalkan Bebes. Satu tulisan di buku hariannya berbunyi, "Hari ini si kecil berumur 1 bulan. Hari itu juga aku bilang pada Bebes, aku ingin pergi. Aku merasa kacau. Aku berpikir untuk pergi ke saudara perempuanku. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bersama Bebes. Aku sangat mencintainya sehingga aku tidak bisa meninggalkannya meskipun hubungan ini menyakitkanku." Caroline pertama kali mengatakan kepada Bebes bahwa dia akan pergi meninggalkannya pada bulan Juli 2020 ketika Lydia masih baru lahir. Dia berkata bahwa dia merasa sedih dan sedang mencari rumah baru, tetapi dia sering berubah pikiran dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin putrinya tumbuh tanpa orang tuanya bersama. Bebes menjadi semakin suka mengontrol, bahkan memasang aplikasi pelacakan di ponsel Caroline dan menemaninya ke sesi terapi untuk mendengarkan. Eleni, konselor pasangan itu, mengatakan Caroline memberitahunya bahwa dia sedang mencari apartemen di pusat kota Athena untuknya dan Lydia, dekat sekolah memasak yang ia impikan. Eleni juga mengatakan bahwa Caroline takut suaminya mendengar apapun di luar kamar dan biasa memeriksa pintu yang tertutup berulang kali. Meskipun sering meminta nasihat dari konselornya, suatu hari tiba-tiba Eleni menerima pesan dari Caroline yang meminta untuk mengakhiri sesi terapi mereka, yang kemudian diklaim kemungkinan besar pesan ini ditulis dan dikirim oleh suaminya. Masih menurut buku harian Caroline, mereka sering bertengkar sengit dan segalanya meningkat dengan cepat. Dikatakan bahwa Eleni mendesak Caroline untuk menceritakan isi hatinya kepada ibunya, tetapi Caroline mengatakan dia tidak ingin mengecewakan ibunya. 38 hari setelah pembunuhan itu, saat upacara peringatan Caroline, Bebes didekati oleh petugas yang memintanya datang untuk interogasi lebih lanjut. Bebes memohon untuk tetap tinggal, tetapi polisi bersikeras menyatakan bahwa mereka telah menangkap seseorang dan membutuhkan Bebes untuk mengidentifikasi pria tersebut. Ini semua hanyalah tipuan. Polisi sebenarnya membawa Bebes ke kantor untuk menginterogasinya kembali. Seluruh ceritanya menjadi semakin berbelit-belit dan mustahil untuk dipercaya. Berdasarkan kata-kata Caroline sendiri tentang hubungan toksik mereka dan cerita Bebes yang membingungkan, serta tidak ada satupun saksi atau kamera yang dapat menguatkan ceritanya, polisi yakin bahwa mereka tidak perlu mencari sekelompok orang, melainkan hanya pada satu orang di depan mereka. Polisi berusaha memeriksa semua bukti yang ada. Ketika data dari jam tangan pintar Caroline dianalisis, menunjukkan bahwa dia berada dalam kondisi stres mental atau fisik yang ekstrim selama 6 menit sekitar pukul 4 pagi. Hal ini mengungkapkan
bahwa Caroline tidak mati pada waktu itu seperti pengakuan Bebes. Data yang didapat dari ponsel Bebes menunjukkan dia berjalan naik turun tangga rumah selama berjam-jam, sementara dia mengaku diikat dan tidak bisa bergerak. Setelah 8 jam diinterogasi secara intens dan dibeberkan semua bukti yang dikumpulkan polisi, Bebes akhirnya menyerah. Bebes mengakui bahwa cerita perampokan itu adalah palsu, dan dialah yang melakukan tindakan kejam terhadap Caroline dan Roxy, anjing kesayangannya. Polisi mengungkapkan bahwa mereka langsung mencurigai Bebes yang melakukan kejahatan tersebut setelah memperhatikan sikapnya ketika mereka tiba di TKP pada pagi hari tanggal 11 Mei. Kecurigaan muncul sejak awal, tetapi kami kekurangan bukti kuat, kata Kepala Polisi Petrol Severus. Bebes telah berbohong pada media, menyesatkan polisi, dan menipu dunia, serta keluarga Caroline yang putus asa dan berduka. Selain karena Caroline yang ingin meninggalkan Bebes dan pergi bersama Lydia, polisi bertanya-tanya apakah ada motif potensial lain dalam pembunuhan tersebut. Bebes dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Orang-orang bertanya-tanya apakah dia bisa mempertahankan gaya hidup seperti itu. Dia dan Caroline baru-baru itu berlibur mewah ke Dubai dan telah menghabiskan setara dengan 47.000 pound untuk tanah dan merancang rumah impian senilai 140.000 pound. Hanya seminggu sebelum Caroline dibunuh, ibu Caroline memberikan Bebes 20.000 euro. Sebuah sumber juga mengungkapkan bahwa Bebes mungkin terlibat dalam penyelundupan narkoba di helikopternya, yang memberinya uang untuk membiayai kehidupan mewahnya. Ayah Caroline, David, yakin ada dasar dari rumor ini. Katanya, putrinya memiliki pemahaman yang kuat tentang benar dan salah, dan jika dia melihat atau mendengar sesuatu tentang hal ini, dia tidak akan tinggal diam. Melihat kronologi kejadian dan data yang tersedia, polisi mengumpulkan apa yang terjadi pagi itu sebaik mungkin. Pada suatu waktu di malam naas itu, Caroline mengirim pesan kepada seorang temannya dan memberitahu bahwa dia akan meninggalkan Bebes. Data dari ponselnya menunjukkan bahwa dia telah mencoba memesan hotel untuk menginap dengan putrinya malam itu. Pada jam 12:35 malam itu, Bebes terlihat di kamera ruang tamu bersama Lydia, sambil mengirim pesan kepada Caroline yang ada di atas. Pada jam 1:20, Bebes mengeluarkan kartu memori dari kamera di dalam rumah tersebut. Mereka terus berdebat melalui teks selama lebih dari 2 jam. Pada jam 4 pagi, jam tangan pintar Caroline menyarankan dia untuk tidur. Hanya 1 menit kemudian, jam tangan tersebut mencatat rangsangan denyut nadi yang intens. Lebih lanjut, denyut nadinya melonjak 50% pada jam 4:05 pagi. 11 menit kemudian, jam tangan pintar Caroline tidak mendeteksi adanya detak jantung. Setelah Bebes mencekiknya dengan bantal, Bebes kemudian menempatkan Lydia di samping mendiang ibunya dalam upaya untuk menciptakan TKP yang lebih menarik dan mengejutkan. Caroline telah meninggal di waktu yang sangat berbeda dengan laporan Bebes. Hal ini memberinya waktu untuk melakukan perampokan dengan melemparkan pakaian dan berpura-pura menjara rumah. Di satu waktu, Bebes menenggelamkan Roxy yang berusia 7 bulan dan menggantung tubuhnya di pegangan tangga. 2 jam kemudian pada pukul 6 pagi, Bebes menelepon untuk melaporkan perampokan palsu tersebut. Seorang dokter memastikan bahwa Caroline meninggal dalam kesakitan, dan polisi mengatakan terlihat jelas dari data pada jam tangannya bahwa dia telah berjuang untuk hidupnya dengan semua kekuatan yang dia miliki. Di awal pengadilan, Bebes menjelaskan bahwa tindakan pembekapan pada Caroline itu sebenarnya adalah pelukan. Bebes mengatakan Caroline mencoba menjauh darinya saat mereka berbaring di tempat tidur, jadi dia memeluknya erat-erat. Pada satu titik saat wajahnya bergeleng di atas bantal, maksudku mulutnya dan hidungnya menempel di bantal, aku terus memegangnya dalam pelukanku sampai dia berhenti mengayun. Bebes juga menambahkan, itu semua berlangsung sekitar 5 menit dari saat aku memeluknya sampai saat dia berhenti mengayun. Setelah itu aku mencoba mengayun, membangunkannya,
Tetapi sia-sia. Kemudian aku menyadari apa yang telah terjadi. Bebes kemudian mengaku sebenarnya dia melemparkan Caroline ke tempat tidur dan menekan wajahnya ke bantal sampai dia pingsan. Sebelum menyadari, dia telah membunuhnya. Bebes mengklaim alasannya melakukan itu adalah untuk melindungi putrinya. Dia mengatakan bahwa Caroline kejam dan kasar secara verbal terhadap dia dan Lydia. Karena itu dalam kondisi panas, dia bertindak demikian untuk menyelamatkan putrinya. Bebes berkata, "Aku tidak pernah ingin berbohong. Aku melakukan apa yang aku lakukan untuk melindungi putriku." Tetapi jaksa mengatakan pembunuhan itu benar-benar sudah direncanakan, dengan bukti bahwa kamera telah dinonaktifkan oleh Bebes dan dia telah mengeluarkan kartu memori sejak sebelum pembunuhan. Data jam tangan pintar Caroline juga menunjukkan bahwa dia sedang tertidur ketika dia dibekap hingga tewas. Bebes, yang menurut pemeriksaan psikiater menderita gangguan narsistik yang ekstrim, didakwa dengan 2 tindak pidana kejahatan. Yang pertama adalah pembunuhan berencana dalam keadaan pikiran tenang. Yang kedua adalah penganiayaan terhadap hewan. Sedangkan 2 tuduhan pelanggaran ringan yang dia hadapi adalah menuduh orang lain melakukan kejahatan dan berulang kali memberikan kesaksian palsu. Salah satu pengacaranya mengundurkan diri dan mengatakan kepada wartawan bahwa saya tidak ingin terlibat lagi dalam pembelaan kasus ini karena alasan pribadi. Pada tanggal 16 Mei 2022, kira-kira 1 bulan setelah dimulainya persidangan, juri dengan suara bulat memutuskan Bebis Anagnostophilus bersalah atas pembunuhan yang dilakukan dengan pikiran tenang, pembunuhan hewan pendamping, serta pelanggaran ringan berupa laporan palsu dan kesaksian palsu. Ia divonis penjara seumur hidup dengan minimal 27 tahun penjara dan hukuman tambahan 10 tahun penjara atas eksekusi anjing keluarga, serta denda 20.000 euro. Ia pun juga mendapat vonis tambahan 11 tahun 6 bulan penjara karena penyesatan pihak berwajib. Orang tua Caroline, David dan Susan diberikan hak asuh penuh atas bayi Lydia, sedangkan orang tua Bebes diberikan hak kunjungan 5 hari dalam sebulan. Sumber mengatakan bahwa terlepas dari segalanya, orang tua Caroline memiliki hubungan baik dengan orang tua Bebes dan bekerja sama untuk melakukan yang terbaik bagi Lydia. Lydia kini tumbuh di rumah masa kecil mendiang ibunya. Ayah Caroline, David, mengatakan Lydia baik-baik saja dan seperti ibunya yang semakin hari semakin cantik. Dia sekarang berjalan dengan percaya diri, makan dengan lahap, dan memikat semua orang yang dia temui. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.